pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that one should become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of we're motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. Halo Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Mulai dari si ganteng tukang pembunuh, sampai pembunuh berantai yang ahli karate. Inilah 5 pembunuh terkejam di dunia versi detektif misteri. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga ke teman-teman kalian agar gue semakin semangat bikin video lainnya. Tanpa berlama-lama, intro dulu. Memang dalam sejarah perjalanan hidup manusia, itu ada kalanya menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat. Bahkan kejahatan itu sampai-sampai di luar nalar kita. Bahkan segelintir orang untuk mencari kepuasan dirinya dengan cara membunuh. Cara itulah atau membunuh membuat dirinya merasa bahagia atau hasratnya terpuaskan. The real psychopath. Oke, maka dari itu sekarang gua udah merangkum 5 pembunuh terkejam di dunia yang mungkin masih berkeliaran di sekitar kalian. Gimana? Udah siap? Langsung aja. Pertama, Thomas Pitera. Nah, pembunuh pertama ini bernama Thomas Pitera atau dikenal juga dengan Tommy Karate. Kenapa dikenal dengan nama Tommy Karate? Karena si Thomas ini dulunya belajar karate secara langsung di Jepang selama 27 bulan. Sepulangnya di Jepang, Tommy bukannya menjadi guru karate, namun dia bergabung dengan organisasi yang bernama Bonanno Family. Setelah Tommy bergabung dengan organisasi tersebut, namanya langsung terkenal atas kekejaman membunuhnya. Dikabarkan Tommy membunuh korbannya dengan cara memutilasi tubuh si korban agar bisa menghilangkan bukti. Namun pada tahun 1990, Tommy berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan didakwa atas 60 lebih pembunuhan yang dia perbuat. Dan dia menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Kedua, Harlow Shipman. Pembunuh berantai kedua ini dijuluki juga sebagai dokter kematian. Mengapa dia dijuluki sebagai dokter kematian? Nah, si Harold ini adalah seorang dokter psikopat yang membunuh kurang lebih 200 lebih pasiennya. Berawal dari kematian sang ibu yang menderita kanker paru-paru. Nah, dari situlah si Harlow mengambil pendidikan kedokteran. Sampai akhirnya si Harlow membuka praktik di Abraham Omerod Medical Center di Inggris. Nah, disinilah aksi kejamnya dilakukan. Dimulai dari korban pertamanya bernama Eva Lyon, seorang manula yang dibunuh pada tahun 1975. Kemudian korbannya pun semakin banyak. Nah, yang kedua ini bernama Annie Cooper. Dan yang termuda bernama Peter Lewis yang usianya masih muda, yaitu 41 tahun. Sampai akhirnya kejahatannya ini terungkap saat korban yang bernama Kathleen Grundy, yaitu seorang yang kaya raya. Kemudian si Harold ini menuliskan surat wasiat palsu yang isinya bahwa si korban memberikan semua hartanya kepada si Harold ini. Dari kecurigaan itulah keluarga korban memutuskan melakukan otopsi, dan hasil dari otopsi tersebut terdapat kandungan morfin yang sangat banyak dalam tubuh si jasad tersebut. Nah, pada tahun 2000 Harlow ditangkap dan didakwa atas tuduhan pembunuhan lebih dari 200 orang. Dan menurut pengakuan dokter psikopat ini bahwa ia merasakan kepuasan seksual tersendiri
saat ia membunuh pasien-pasiennya. Setelah 2 tahun menjalani hukuman penjara, Harlow ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya. Ketiga, John Venables dan Robert Thompson. Pembunuh ketiga ini sih menurut gua anjir, what the fuck banget lah istilahnya. Gimana enggak sih, ternyata pembunuh ini masih berumur 10 tahun boy. Bayangin. Hal ini terjadi ketika seorang balita berusia 2 tahun asal Inggris bernama James Bulger. Nah, saat itu pada 12 Februari 1993, James dan ibunya berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan. Namun, karena si James ini kurang pengawasan dari sang ibu, James ini diculik oleh kedua bocil psikopat ini. Si ibu James ini yang menyadari anaknya hilang segera melaporkan kepada pihak berwajib pada saat itu. Dari pengakuan bocil psikopat ini, mereka membawa James berjalan-jalan sampai dekat rel kereta. Disinilah dua bocil psikopat itu menghabisi James. Yang pertama dengan mencipratan cat kepada matanya dan memukuli si James dengan batu, menjumpal mulutnya dengan sebuah batu baterai, sampai pada akhirnya si James ini dipukul di bagian kepala dengan besi seberat 10 kg hingga James tewas pada saat itu juga. Sampai pada akhirnya kedua bocah psikopat ini menaruh tubuh James di tengah rel kereta api. Pihak kepolisian pada saat itu terus melakukan pencarian sampai pada akhirnya menemukan sebuah rekaman CCTV yang ternyata di dalamnya si James ini lagi dibawa sama dua bocil itu ke arah lain. 2 hari kemudian, jasad James ditemukan di dekat rel kereta api dengan kondisi yang mengenaskan dan sudah terbelah 2 tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya John dan Robert berhasil ditemukan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ya, sekarang udah bebas, mungkin ada di sekitar kalian mungkin. Keempat, Jodi Arias. Kejadian keempat ini adalah halnya mantan yang tersakiti. Pembunuh wanita ini bernama Jodi Ann Arias yang lahir tahun 1980 dan mantan kekasihnya yang bernama Travis Pietro Alexander yang lahir tahun 1977. Awalnya mereka bertemu di sebuah konferensi yang diadakan di Las Vegas tahun 2006. Di bulan Februari mereka memutuskan untuk menjalin kasih atau berpacaran. Nah, si Jodi ini orangnya sangat terobsesi dan paranoid serta cemburuan, intinya posesif lah. Dan menurut cerita temannya si Travis ini, si Jodi ini bukanlah wanita biasa pada umumnya. Dan si Jodi ini terang-terangan berbicara kepada teman-temannya bahwa ia itu adalah wanita psikopat. Nah, akibat dari perlakuan Jodi kepada Travis ini yang gak sehat seperti menjilat leher Travis di keramaian, pokoknya gitulah. Intinya ke hal-hal yang itulah. Akhirnya Travis memutusin ikatan dengan si Jodi ini. Jadi putus gitu. Tapi si Jodi ini gak mau kalau diputusin dan pengen tetap sama si Travis, cinta mati gitu intinya. Sampai pada akhirnya si Jodi ini tahu kalau si Travis mencoba berhubungan dengan wanita lain. Otomatis si Jodi ini makin emosi. Apalagi si Jodi ini cuman jadi pelampiasan nafsu bejat si Travis. Dari situlah si Jodi makin marah dan agresif. Sampai-sampai si Travis dan kehidupannya pun terus diikuti. Dan pada akhirnya teman-teman si Travis ini karena curiga terus mengunjungi rumah si Travis ini. Alangkah terkejutnya bahwa si Travis ini sudah menjadi mayat dan ditemui di balik bilik kamar mandi dengan keadaan ngeri-ngeri sedap. Polisi melakukan olah TKP. Travis telah ditembak pada bagian kepala dengan leher diikat serta badannya ditikam berkali-kali. Sampai pada akhirnya Jodi ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Kelima, Ted Bundy. Nah, kasus pembunuhan kelima ini
pembunuhnya yang menggunakan ketampanannya untuk menggayat korban-korbannya. Hati-hati untuk para ciwi-ciwi ukti, karena good looking itu sangat wow. Nah, Ted Bundy ini dikenal sebagai seorang psikolog dengan tampang yang sangat-sangat good looking pada saat itu. Dia lahir di Burlington pada 20 November 1946. Dan si Ted ini adalah anak hasil hubungan gelap. Karena mengetahui dia anak haram, Ted ini sangat syok dan mengalami kejatuhan mental pada saat itu. Akibat dari itulah, Ted menjadi seorang yang pendiam dan penyendiri, introvert. Namun karena Ted ini good looking dan orang yang cerdas, akhirnya mendapatkan pacar pertamanya bernama Stephanie saat berkuliah di Universitas Washington pada tahun 1972. Namun cintanya itu kandas di tengah jalan. Karena si Ted ini nggak bisa move on, akhirnya Ted terobsesi untuk menjadi orang yang kaya raya. Dan pada akhirnya Ted kaya raya dan menjalin hubungan kembali bersama Stephanie, sampai meyakinkan kepada Stephanie bahwa dia ingin menikah dengannya. Namun apa yang dilakukan Ted ini membuat para cowok sad boy bahagia. Ya gimana enggak, ternyata Ted ini cuman ingin membalas dendam. Dan pada akhirnya Ted meninggalkan Stephanie pada saat mau menikah. Namun dari pembalasannya itu sepertinya tidak membuat Ted puas, tetapi hanya membuatnya semakin gila. Sampai pada akhirnya dia dengan mudah menggayat para wanita cantik untuk dikencani dan dituduri. Nah, setelah dituduri itu, para wanita itu dibunuh dengan sangat tragis dan sadis. Bagaimana tidak? Si wanita yang dibunuh itu dipenggal kepalanya, boy. Kemudian kepala-kepalanya itu pun dipajang di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Gila sih, the real psikopat. Sampai pada akhirnya si korban ini lolos terus melaporkan kepada polisi. Nah, si Ted ini akhirnya berhasil ditangkap dengan dakwaan 30 pembunuhan wanita yang mirip dengan mantannya semua, yaitu berambut panjang. Dan temuan 12 potong kepala di apartemennya. Setelah menjalani persidangan, akhirnya Ted dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Bagaimana menurut kalian, manakah pembunuh yang paling sadis? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian agar gue semakin semangat bikin video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Ridwan, cabut dulu.